Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini Jumat menjelang siang ya. Saya kedatangan Nissan X-Trail ya 2009 untuk pemasangan Kenwood DDX 919 WS dan juga kamera Orca. Oke, untuk melihat barangnya ini dia teman-teman. Oke, untuk tipnya ini ya, DDX 9019 WS ya, yang universal dan kamera Orca ya, yang moving seperti biasa ini ya. Ya, nah ini dia. Untuk head unitnya ini teman-teman ya. Nah, ini untuk head unitnya yang didapat dari si Kenwoodnya ini dia. Kita pretelin teman-teman ya. Yang pertama dapat remote, dapat mikrofon, dapat 2 jack kabel USB ya. Ya, nih nanti jatuhnya di laci ya teman-teman. Dapat Bluetooth GPS untuk Android Auto atau Apple CarPlay-nya. Terus soket power supply-nya teman-teman ya. Dan ini ada dapat kemudi setir juga, nanti kita konekin ya. Dan juga kartu garansinya teman-teman ya. Ini garansi resmi ya dari PT Sinar Sakti Aneka Sarana teman-teman ya. Usahakan kalau beli tip yang resmi dan bergaransi ya teman-teman. Untuk service centernya ini ada di sini semua ya. Bagi teman-temannya ada kendala di tipnya yang model-model lama, boleh hubungi call centernya. Terima kasih. Dan dapat skrupnya juga. Yang terakhir dapat buku manual booknya ya. Ini berbagi bahasa ya. Saya nggak tahu bahasa apa ya. Nah, oke, yuk kita lanjut lihat bagian interiornya teman-teman, interior mobilnya. Oke, jadi ini mobilnya ya, Nissan X-Trail 2009. Untuk melihat interiornya ini bagian tipnya ya. Nah, ini masih tip bawaannya. Dan ini dia ada kemudi setir teman-teman ya. Nanti kita konekin. Nah, ini nanti kita konekin ya. Oh ya, untuk cara bongkarnya gampang, simple ya. Caranya ini tidak ada baut teman-teman ya. Caranya gimana sih? Nah, gampang, nih tinggal ditarik aja teman-teman. Aduh. Nah, nih tinggal ditarik aja. Nah, tuh. Tinggal ditarik aja teman-teman. Udah terbuka loh. Ya. Aduh, sebenarnya harus tangan 2. Biar gampang. Nah, ini udah terbuka. Sekarang kita copot hazardnya nih ya. Nah, dah. Sebelumnya kita harus tes dulu ya bagian ininya, fungsi atau tidak. Nah, seperti biasa ada sekrup 4 biji ya. Nah, ini. Oke, untuk pemasangan kita menggunakan kabel plug and play teman-teman ya. Seperti apa kabelnya ini? Oke, jadi teman-teman ya, untuk pemasangannya nanti saya mau bonusin kabel plug and play-nya biar lebih rapi teman-teman ya, biar tidak ada pemotongan kabel nanti di bagian mobilnya. Jadi nanti kabel dari power supply-nya ini kita sambung ke kabel plug and play-nya Nissan. Oke, ikutin terus. Nah teman-teman, jadi ini untuk kabel plug and play-nya ya. Nah, ini kabel plug and play-nya, berikut untuk soket radionya. Jangan salah teman-teman, untuk Nissan tahun ini, tahun lama ya, kalau tipnya masih bawaan orisinil, untuk cek radionya itu dia persegi 4. Apalagi kalau mau ganti tip. Kalau nggak mau ganti soket, nambah soket plug and play, mau nggak mau kita cangkok atau kita rusak yang aslinya. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, jadi ini udah kabelnya udah terinstall ya. Ini kabel plug and play-nya ini udah nyambung, dan ini kabel radionya. Seperti tadi yang saya bilang teman-teman ya, kalau untuk kabel radionya itu dia segi 4 dan harus tambahan soket. Dan ini kabelnya juga. Ya. Untuk tipnya ini. Ya, ini untuk tipnya. Oke, sekarang saya mau pasang-pasang bagian pretelannya teman-teman ya nih. Oke, lanjut terus ya. Nah, jadi untuk kabel-kabelnya saya sudah terinstall semua, tinggal menunggu kabel kamera yang dari belakang ke depan. Sekarang saya mau pindahin tipnya nih ya. Pindahin tipnya yang Kenwood ke bracket yang aslinya. Yuk, ikutin terus. Sekedar 20 lembar ya gitu ya. Sekedar info ya teman-teman. Kalau untuk panjang. Nissan ini skrupnya ini kunci bintang ya. Nih.
Jadi jangan disamakan dengan obeng ini teman-teman ya. Nih, kunci bintang. Jadi siapkan kunci bintang untuk membukanya. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ini untuk hasilnya ya. Untuk hasil sementara. Nah, ini udah dipasang ke bracket aslinya nih ya. Seperti ini. Oke, jadi ini udah terpasang, kabelnya juga udah connect semua ya. Dan untuk kemudi setirnya juga udah terpasang. Oh ya, maaf ya teman-teman, untuk kemudi setirnya dia ada 3 kabel teman-teman ya, bukan 2. Sorry, salah. Yang terbaru baru 2 kabel. Kalau ini 3 dia teman-teman. Oke, sekarang kita coba nyalain ya. Nah, ini jadi udah ke save semua ya. Jadi tinggal kita layering komplit, selesai, keluar. Nah, sekarang kita tes untuk bagian suaranya ya. Jadi suaranya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini kondisi equalizernya masih flat ya. Untuk equalizernya masih flat. Jadi kita coba kasih sedikit di bagian sound effect-nya aja, dengan cara menyalakan drive equalizernya ya. Ini udah cukup. Dan ini untuk bagian sticknya kita naikin aja supaya suaranya lebih tinggi teman-teman ya. Untuk yang lainnya kita matiin. Untuk bass boost atau loudness itu selera teman-teman ya, mau dihidupkan atau tidak itu selera masing-masing ya. Kalau segini, ini kita hanya mengasih sentuhan antara drive equalizer dengan sticknya aja. Stick ini supaya suara bawah bisa lebih naik teman-teman. Jadi bisa seimbang dengan tweeter. Nah, kalau untuk drive equalizer ini, dia mencakup keseluruhan suara. Contohnya seperti loudness. Untuk bagian bass boostnya ya boleh dihidupkan atau tidak, selera teman-teman ya. Jadi kita hanya kasih sentuhan, 2 sentuhan aja, suara udah cukup berubah. Dan untuk equalizernya di sini masih flat ya. Terus untuk settingan sedikit sentuhan mungkin ada di bagian crossovernya teman-teman ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian settingannya. Kita ambil pakai yang lain. Terus, nah untuk settingan ini bagian crossovernya. Supaya untuk lagu-lagu berat bassnya itu tidak terlalu pecah, jadi kita di sini kita ambil ke bagian 40 Hz dan slopnya kita pakai 6 slop. Begitu juga yang belakang. Kalau yang belakang mungkin koaksial kita pakai yang 30, di sini kita pakai slop 6. Untuk subwoofer karena tidak pakai power, tidak pakai subwoofer, ini kita nggak usah setting. Jadi hanya front dengan relay ya teman-teman. Setelah ini kita masuk ke bagian zone efeknya. Oke, ini udah connect Android Auto-nya ya. Nah nih, untuk Android Auto itu bisa touchscreen langsung dari layarnya teman-teman ya. Contohnya, itu black ya. Contohnya seperti ini tuh. Nah, untuk ya touchscreen-nya lumayan enak juga ya. Tuh. Nah, tuh ya touchscreen-nya lumayan enak. Jadi Android Auto itu bukan untuk YouTube, nonton apa, lain-lain teman-teman ya. Nah, menu Android Auto ini teman-teman. Nih, ini menu Android Auto ya. Nih, udah kelihatan ya backlight ya teman-teman ya. Oke, ini menunya ya. Seperti inilah menunya ya, kurang lebih. Nah, ini. Untuk Apple CarPlay juga sama, untuk iPhone bisa wireless, bisa juga kabel. Oke, nah seperti ini. Ini udah selesai. Sekarang kita coba bagian mirroringnya teman-teman ya. Nah, untuk Android Auto udah connect. Sekarang kita coba bagian mirroring. Kalau untuk mirroring, untuk seri Kenwood itu kan wireless. Balik lagi ke handphone kita teman-teman, support atau tidaknya ya. Sekarang kita ke mirroring, ke menu. Di sini ada menu wireless mirroring, kita klik. Nah, terus di handphone kita support atau tidaknya nih. Nah, kalau handphone saya memang support ya. Ini di sini ada tulisan Smart View. Kalau untuk Samsung dia ada di tulisannya Smart View begini, kita klik, kita aktifkan. Ini udah terhubung 99S, kita konekin.
Oh ya, mulai sekarang, maaf. Sedang menyambungkan teman-teman. Nah, ini udah terkoneksi ya. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube. Nah, tuh ya. Udah connect mirroringnya. Kita cari YouTube. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, tuh. Nah. Oke, nah. Ini sudah connect ya. Nah. Untuk mirroringnya. Nah, oke, mantap kan? Nah, ini lagi menunggu kamera teman-teman ya, belum selesai. Nah, bentar lagi juga mau Jumatan. Nah, untuk hasil suaranya seperti ini. Ya. Mantap. Oke, sekarang kita sembari menunggu kamera belakang ya, lagi dikerjain sama si Bapak, belum selesai. Oke. Jadi untuk kameranya udah selesai ya, udah connect. Nah, ini ya. Pakai yang moving, yang orca, jadi garisnya bisa belok ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya mau baut teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya untuk hari ini udah selesai ya. Untuk hasilnya juga udah selesai, dan kamera mundurnya juga udah selesai ya. Ini udah selesai untuk kameranya juga. Nah, untuk hasil suaranya kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman, kalau mendengarin menggunakan handset teman-teman, ini speakernya semua standar ya, hanya ganti unit aja teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan di Nissan X-Trail tahun 2009 ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang ya teman-teman. Nantikan pemasangan head unit lainnya di mobil yang akan datang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.